Perkenalkan, saya dengan Rania Frisilia Paparang, tingkat 3 semester 5. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan kesehatan tentang leukemia. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu leukemia. Jadi leukemia ini adalah kanker sel darah putih atau sering disebut juga leukosit. Jadi kanker ini menyerang sumsum tulang karena di sanalah leukosit diproduksi. Akibat adanya gangguan sistem pembentukan darah ini, maka ini dapat muncul bermacam-macam gejala, seperti yang pertama itu ada pucat atau anemia. Pucat pada anak disebabkan oleh kurangnya sel darah merah. Gejala ini dapat juga diwaspadai oleh orang tua dengan melihat apakah bibir anak pucat atau tidak. Untuk yang kedua ada perdarahan. Jadi untuk perdarahan ini pada anak dapat berupa lebam di kulit seperti mimisan ataupun bercak merah sebagai tanda adanya perdarahan. Dan juga untuk nilai normalnya itu kurang lebih 150.000. Yang ketiga itu ada juga mudah terinfeksi. Jadi kenapa? Karena sel leukosit yang diproduksi sumsum tulang bukanlah leukosit yang normal. Untuk yang keempat itu ada demam. Sel kanker dapat menyebabkan demam karena adanya pelepasan zat peradangan atau juga sitokin inflamasi sehingga menyebabkan demam. Untuk yang kelima itu ada nyeri tulang. Nyeri yang dirasakan pada anak merupakan manifestasi dari adanya infiltrasi atau penyebaran sel-sel kanker yang masuk ke dalam permukaan tulang maupun sendi. Untuk yang keenam itu adalah pembesaran organ. Jadi pembesaran organ ini atau organomegali disebabkan oleh sel kanker yang menyebar ke hati, limfa, kelenjar getah bening ataupun organ yang lain. Untuk yang ketujuh itu ada kloroma. Apa sih itu kloroma? Kloroma adalah salah satu tanda khas dari leukemia yang berupa bercak kehitaman pada kulit. Dan juga gejala ini merupakan salah satu tanda adanya infiltrasi sel kanker dermis, subdermis ataupun epidermis pada kulit. Untuk yang ke-8 itu ada hiperleukositosis. Jadi pada keadaan tertentu anak dapat mengalami kenaikan jumlah sel leukosit yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 100.000. Hiperleukositosis ini dapat juga menyebabkan komplikasi ataupun penyakit penyerta berupa kejang, sesak nafas, perdarahan pada paru, otak maupun pada ginjal. Jadi ini pada anak yang mengalami leukemia sering kali terdeteksi secara tidak sengaja, yaitu baru diketahui ketika anaknya berobat untuk keluhan lain seperti demam, batuk, dan juga pilek. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter ternyata ditemukan gejala lain seperti anak tampak pucat ataupun pembesaran organ yang tidak diketahui oleh orang tuanya. Hal ini juga membuat kebanyakan pasien leukemia dapat datang terlambat kepada dokter. Jadi apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah? Jadi untuk pendidikan kesehatan yang boleh saya berikan yaitu kepada orang tua, yaitu yang pertama, selalu memperhatikan kondisi anak, apakah terdapat gejala-gejala seperti di atas atau tidak. Untuk yang kedua, apabila ada keluhan tersebut, maka segera bawa anak ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut. Dokter umum ataupun dokter anak yang memeriksa akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan kompetensi mereka. Salah satu yang akan dilakukan oleh pemeriksaan darah yaitu darah tepi lengkap. Yaitu pemeriksaan tersebut merupakan salah satu screening awal adanya kelainan pada darah. Tentunya dokter yang memeriksa yang akan menyampaikan hasilnya kepada orang tua. Jadi ada juga beberapa faktor, yaitu faktor risiko pada anak. Itu juga ada faktor genetik. Adanya kelainan genetik yang diketahui merupakan salah satu keadaan yang ditemukan pada leukemia. Hal ini juga diturunkan oleh orang tua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada anak dengan riwayat penyakit kanker, pada keluarga memiliki resiko keganasan apapun jenisnya termasuk leukemia. Untuk yang kedua ada juga faktor lingkungan. Jadi untuk faktor lingkungan ini diduga berperan dalam terjadinya kanker seperti radiasi, paparan zat kimia, polusi udara, dan sebagainya. Jadi untuk orang tua
bisa melakukan pemeriksaan kepada anaknya jika mengalami tanda-tanda yang tidak wajar lagi, dan selalu menjaga pola makan dari anak itu tersebut. Sekian dari pendidikan kesehatan saya, biarlah itu boleh bermanfaat. Terima kasih.